Jam 2 meninggal. Ada kabar beritanya katanya kecelakaan. Bahwa Ibu Tarwiyah dikatakan telah meninggal. Sabar Pak. Punya komponen semacam sekering gitu ya. Menolak kenaikan harga cabai. Makan gak enak gak ada cabai, Bu ya. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberikan kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending ya. Ya, hari ini gue pengen ngebongkar tentang kasus Ibu Tarwiyah, katanya sih meninggal. Terus kedua ada info katanya dia ketangkep polisi. Bener nggak tuh ya beritanya? Oke, tenang guys, channel gue selalu mencari faktanya. Kita bongkar apakah bener dia ditangkap polisi atau tidak. Ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga buat yang belum, silahkan diklik subscribe-nya. Dan jangan lupa juga kalian tinggalin jejak dengan cara klik like, komen, share, dan aktifin juga tombol loncengnya. Gak usah lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita masuk ke beritanya ya. Nah, ini dia, ini nenek. Halo, akhirnya ditangkap juga. Tarwiyah sudah diamankan pihak polisi. Sekarang nangis-nangis dan tidak ada satupun yang nolong. Ya, kita kenal lah ya, Ibu Tarwiyah ini sosok yang bener-bener menghina Presiden Jokowi ya. Widih. Tapi kok bisa ketangkap gitu ya? Kan negara demokrasi. Kita lihat videonya seperti apa ya. Kalau dilihat sekilas emang mirip Tarwiyah ya. Tapi ini bukan Ibu Tarwiyah yang ku kenal. Ibu Tarwiyah yang ku kenal dia biasanya serius ya. Oke, mari gua bongkar. Kalian bisa lihat video yang ini. Nah, lihat kacamatanya. Itu ternyata pas gua cari tahu ya, di Kompas TV itu adalah Tamara Tashimara dihujat usai kematian Dante. Tangisan sang ibu pecah saat bela anaknya. Nah, ini ya. Tapi sorry kalau misalnya salah, tapi yang gue dapat ini tuh, lihat dari kacamatanya pun mirip ya. Itu bukan Ibu Tarwiyah guys, tapi ini nih, lihat nih. Saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Tapi ada kemiripan ya sama Ibu Tarwiyah ya. Yang tuh nggak tahu tau nggak sebenarnya anak saya. Tangis Ibunda Nah, Tamara. itulah Ibunda Tamara teman-teman ya. Itu bukan ditangkep ya, emang lagi dihubungin berita aja. Nah, kalau kita cari di Google, ibunya emang kalau dilihat emang mirip Ibu Tarwiyah ya yang demo itu. Nah, ini nih ya fotonya ya. Lihat guys, ini nih. Emang mirip cuy. Ibu Tarwiyah tuh wajahnya tuh emang mirip-mirip. Nah, ini kacamatanya sama ya, tapi ya intinya di sini itu bukan teman-teman. Ibu Tarwiyah intinya tidak tertangkap oleh polisi. Oke, kita lanjut lagi. Ada info kabarnya Ibu Tarwiyah meninggal dunia. Mari kita tonton videonya. Allahi wa inna ilaihi rojiun. Bunda juga tadi kan bikin PT Iya, gitu ya. Ibu Bunda. Bunda kan bilang begini sama teman-teman, mudah-mudahan ya Allah gitu di negara kita ini Bu Tarwiyah gitu jangan sampai dikeluarin dari penjaranya gitu. Saking mungkin kemarin kasihan kena sama karma Ibu Tarwiyah. udah tua gitu. Jadi dia itu kan punya cucu dan anaknya, sama Kasian. memprihatinkan gitu. Mungkin dikeluarin gitu. Makanya itu kemarin itu mungkin jam 2 meninggalnya gitu. Jam 2 meninggal. Ada kabar beritanya katanya kecelakaan. Ya Ya Allah, Allah. ya Rabbi, mudah-mudahan diterima amal perbuatannya ya. Amin. Menghina sama Presiden Jokowi, menghina sama Prabowo, menghina sama Mas Amin. Gibran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngasih keringanan dan diterima amal perbuatannya. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, dunia kayaknya udah dapat ya musibah gitu aja. Iya, Bu. Makasih Ya, ya, Bu, atas innalillahi. doa-doanya. Mari kita coba masuk ke kolom komentar. Kasihan Bu Tarwiyah belum tobat udah diambil gitu kan, udah meninggal gitu maksudnya. Pakai dihilangin pula. Sebentar lagi muncul lagi dia. Sebentar lagi muncul lagi dengan VT yang lebih heboh. Bisa jadi
Benarkah Ibu Tarwiyah meninggal dunia? Enggak sih. Benarkah Ibu Tarwiyah meninggal dunia? Iya, iya, iya. Semangat banget lagi ini ibu ini jawabnya ya. Nah, terus ada lagi video yang kedua, dan sebenarnya ada video yang menyebarkan kayak gini, kisah meninggal dalam keadaan akhlak tidak baik-baik saja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu Tarwiyah telah meninggal dunia hari ini, semoga diampuni dosa-dosanya. Anjay. Mungkin ibu yang stage pertama itu ya dia nonton berita ini ya. Kita coba lanjut. Sholat maghrib saya lihat VT ini ya, innalillahi wa inna rajiun, bahwa Ibu Tarwiyah dikatakan telah meninggal. Saya doakan Ibu Tarwiyah yang saat ini masih hidup, masih sehat, semoga panjang umur, dan yang membuat status fitnah ini fitnah semoga ya. berbalik kepada ya. Serem. Kita sayangnya harus kagum ya dengan ibu yang sudah tua, Ibu Tarwiyah masih mau bersuara untuk rakyat Indonesia, untuk perbaikan yang lebih baik lagi. Saya yakin Ibu Tarwiyah itu berjuang bukan buat dirinya, tapi buat seluruh rakyat Indonesia, buat cucunya, buat keturunannya, agar Indonesia lebih baik lagi. Ya, sebaiknya Anda kalau membuli jangan seperti ini, nggak main-main loh ya ucapan-ucapan seperti ini ya. Semoga doa seluruh rakyat Indonesia berbalik kepada Anda ya yang membuat status ini, dan kepada Ibu Tarwiyah saya doakan sehat-sehat selalu, panjang umur dan bersuara. Semangat. Pasti ini saudaranya Ibu Tarwiyah. Nggak bercanda, tapi ada benernya juga kata ibu ini ya. Ya mau kayak gimana pun kita nggak pantas lah ya bilang sampai Ibu Tarwiyah ini meninggal. Apalagi jarang-jarang ya ada seorang ibu-ibu semangat banget menghina menghina Prabowo, menghina Jokowi ya. Ya di umur dia cukup hebat lah ya setahu gua, dan mentalnya juga kuat banget. Dan intinya sih dari sini Ibu Tarwiyah itu tidak meninggal teman-teman dari dua video ini ya. Itu juga disampaikan video yang tadi barusan. Oke, mari kita lanjut ke bahasan demo akan dilaksanakan tanggal 5. Oke. Keluarga besar Tarwiyah pengen demo lagi. Wih, dengerin nih. Kami menyatakan mendukung sepenuhnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang hak angket. Lengserkan, turunkan Joko Widodo, dan turunkan harga sembako. Kami rakyat menderita hidup di mana-mana karena kecurangan pemilu yang sudah membongkar, memborong seluruh harga-harga barang yang ada di pasar. Kami marah. Sabar Pak. Kami marah. Sabar, saya sampai takut gitu ya. Bapak ini sebenarnya tahu nggak sih hak angket itu apa? Hak angket itu bukan buat menuksurkan ataupun menurunkan jabatan Jokowi atau memberhentikan Jokowi. Bukan loh Pak. Hak angket itu mengecek buat kecurangan pemilu. Dan BTW nih, yang menentukan bukan Anda ya, hak angket tapi DPR gitu. Apakah DPR mau nambah kerjaan buat ngecek hak angket? Aduh, harus ada 51% suara dari DPR ya gitu. Dan itu juga kalau ketemu kecurangan yang kuat. Kalau nggak kuat ya nggak disahkan oleh MK. Prosesnya itu panjang. Gue penasaran apakah dia tahu sih arti hak angket itu ya teman-teman. Next, Pak Jokowi, kami juga minta tolong naikkan lagi harga beras biar harganya mencapai 25 atau 30.000 per kilo biar petani makmur Pak. Makin panas cuy ya. Aduh, next, latihan dulu sebelum demo. Kenapa nih? Kami dari Koalisi Penyelamat Demokrasi menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang saat ini merasa bagian daripada yang terzolimi dari rejim Joko Widodo, yang merasa saat ini hak-haknya terampas, kemerdekaannya terampas. Saatnya kita berjuang bersama, saatnya kita turun ke jalan. Kami menyerukan, saatnya kosongkan kampus, kosongkan pabrik, jadikan tanggal 5 Maret 2024 untuk merebut kedaulatan rakyat kembali. Saatnya kita akhiri rejim tirani Joko Widodo. Kita dukung hak angket dan kita segerakan mazulkan Jokowi. Mazulkan. Hanya satu kata untuk menyelamatkan Indonesia dari segala kerusakan yang terjadi saat ini, dari kebobrokan yang terjadi saat ini. Hanya dengan satu kata,
lengserkan Jokowi Jokowi Dodo. Dodo sekarang juga. Makasih sama-sama. Nak pabrik kosong kue gelem bayar polek. Iya sih, kalau nih artinya mungkin kalau buat teman-teman yang nggak ngerti bahasa Jawa, apabila pabrik itu kosong, apakah dia mau bayar gitu dana-dana yang habis buat demo gitu? Ya sebenarnya gue nggak, jujur ya teman-teman, gue nggak ngeremehin dan gue bener-bener respect lah ya buat orang-orang yang mau demo. Dan kalau emang ada bukti kecurangan, ya silahkan laporkan. Cuma kalau nggak ada bukti, ya jangan asal demo gitu. Jadi hasilnya gue kayak nggak respect, tapi gue tetap respect kok sama mereka. Siapa tahu kan mereka bener gitu ada kecurangan ya. Ya gue setuju kalau misalnya ada kecurangan dari Jokowi, gue setuju ya Jokowi lengser, setuju banget. Ya. Tapi kalau buktinya nggak ada, gue kurang setuju gitu. Cuma demo-demo tapi tanpa bukti ya. Gimana menurut kalian? Next, tolak-tolak harga sembako segalakan pie konsep kie, lupa hafalannya. Oke, kenapa nih? Salam perjuangan. Salam Indonesia untuk masa depan rakyat Indonesia. Oke. Kami dari Gerakan 1000 Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia tolak kenaikan BBM, tolak. Oh iya ya, mikir ya. Tolak harga sembako karena emak-emak, ibu-ibu yang di pasar sudah menjerit. Menjerit ya tuh. Dan lawan kejahatan pemilu. Oke, lawan kejahatan pemilu. Segera dukung hak angket, segerakan dan lengserkan Jokowi. Iya sih ya. Langsung dijauhin mic ya. Ada. Mungkin dia grogi kali ya, lupa gitu hafalannya. Langsung dijauhin mic ya. Bisa gitu ya. Ngomongnya terpatah-patah. Begitu sekian langsung lancar banget dia. Aduh. Oke, kita masuk ke komentar. Mereka kerja apa? Maaf nih, mau nanya aja. Gak tau lah, tanya mereka lah ya. Next, saya tiap hari ke pasar gak ada emak-emak menjerit kecuali kakinya keinjek. Memang ada-ada aja gitu ya. Mereka itu ngerti gak sih apa yang mereka omongin? Kayaknya enggak, sumpah. Kayaknya enggak deh. Gue juga bingung. Bisa gitu ngomongnya. Next, ternyata selama ini kita berdebat sama orang kayak gini. Capek ya. Next, tetap gue respect kok sama orang-orang yang ini. Siapa tahu bener gitu kan mereka. Next. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerakan 10.000 masyarakat sipil seluruh Indonesia, selamatkan demokrasi. Selamatkan demokrasi. Kami menyatakan mendukung sepenuhnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang hak angket. Lengserkan, turunkan Joko Widodo dan turunkan harga sembako. Kami rakyat menderita hidup di mana-mana karena kecurangan pemilu yang sudah memborong seluruh harga-harga barang yang ada di pasar. Kami marah. Percaya. Paham? Kami marah. Paham. Sabar Pak, sabar. Demikian. Wassalamualaikum. Paham. Sampai terkaget-kaget saya Pak. Bapak marah. BTW tadi gerakan 1.000 apa 10.000 ya? Kok beda nih ya? Kan 1000 masyarakat sipil. Sama yang awal sama yang ini. Gerakan 10.000. Nggak ada koordinasi sama sekali kalian ini. Tengok-tengok ibu-ibu yang di belakang itu pada ngapain? Iya juga ya. Pajangan. Auranya maghrib semua nggak sih? Capek. Next. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada para tokoh masyarakat, para jenderal dan purnawirawan, para kandidat-kandidat lainnya, mahasiswa, dan juga kepada elemen masyarakat
masyarakat yang paling bawah, Masyarakat paling bawah. yang berdagang di warteg, Warteg. yang berjualan di pinggir Berjalan di jalan, Kenapa tuh? serta para nelayan, dan juga Apa lagi tuh? seluruh transportasi dari supir ojol, pengemudi ojol, pengemudi taksi konvensional, seluruhnya, seluruh Indonesia kami serukan. Ribet banget kamu jawab. Padahal seluruh warga Indonesia kan kelar. Nggak semuanya kamu sebutin satu-satu gitu. Yang buka warung, warteg, warkop, sebutin aja semua Pak. Lama kali. Tanggal 5 Kenapa tuh? kita duduki DPR. Duduki DPR. Tanggal 5 kita duduki DPR MPR. Waduh. Tanggal 5 jangan lupa, wajib kita duduki dan kita kuasakan gedung DPR itu. Dikuasai. Semua rakyat sudah serentak, Widih. dari elemen masyarakat, dari semua, khususnya juga para ustadz, ustazah, para alim ulama, Wih, serem dukung kali, Pak. tanggal 5, insya Allah 5 Maret ya, 5 Maret, ingat 2024 harus terjadi. Hak angket harus didukung dan Jokowi. Bentar, hak angket itu setahu gue nggak ada yang nolak teman-teman. Hak angket tuh didukung kok teman-teman ya. Tapi balik lagi ke DPR-nya mau nggak ya melaksanakan hak angket itu. Jokowi juga bilang persilahkan kalau emang kalian mau melakukan hak angket. Nggak ada yang ngelarang teman-teman ya. Kok dia demo sih, gue pusing sebenarnya. Adalah penjahat Penjahat. dari segala kecurangan-kecurangan yang mereka lakukan. Jadi semua dari KPU, Bawaslu, dan dari MK itu ulah-ulah dan otak-otak Jokowi. Maka Jokowi harus dipidanakan serta ditangkap. Bukan hanya itu saja. Perlu diketahui kepada seluruh masyarakat Indonesia harus mendukung dilengserkan Jokowi. Silakan. Udah kehabisan pemikiran tuh. Bisa ya tiba-tiba langsung stuck berhenti gitu ya. Lagi ngomong. Pada elemen, semua elemen. Avatar Pedagang, bukan tuh elemennya. buruh, kasar, buruh, karyawan semua mohon hadir pada tanggal 5 Maret 2024. Datang ke DPR, ramaikan DPR. Duduki DPR, lengserkan Jokowi. Semangat terus para buruh, semua elemen. Mari kita datangi DPR, lengserkan Jokowi. Kita habiskan semua para koruptor-koruptor, hancurkan semua. Semangat terus para pejuang-pejuang untuk kita semua, demi anak cucu kita, pertahankan bangsa Indonesia jangan sampai dijajah oleh para pengkhianat-pengkhianat. Semangat. Ya. Pada elemen, semua elemen. Sebenarnya Bapak yang pakai peci ini cuma mengulang aja kata-kata yang di tengah. Ini mah definisi yang penting ngomong gitu. Aduh, serius tanya mereka tuh kelompok apa sih? Ya kelompok 01 loh pakai ditanya. Lah yang tanggal 1 Maret kemarin nggak jadi ngap. Gara-gara kedikitan yang 1 Maret kemarin. Ini orang semua pendukung Anies, yang didukung malah asyik main TikTok. Malah live ya. Next saya jadwal mancing mujair nggak bisa datang bos. Cakep. Iya nggak usah datang. Kita tadi tidak diserbut ya para mancing ya. Next. Jangan ada kata-kata politik dinasti. Udah. Jangan ada kata-kata bahwasanya paslon nomor 2 harus jadi presiden. Justru kecurangan ini harus kita lawan. Justru kecurangan ini harus kita hancurkan. Masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, kami menghimbau seluruhnya, dari seluruhnya, tanggal 5 adalah tanggal 5 adalah tanggal sejarah. Bahwasanya tanggal sejarah yang akan mengawal hak angket dan juga
akan membuat sejarah rakyat Indonesia, membuka reformasi kedua. 5 Maret merdeka. 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 Tanggal 5 Maret. Jangan lupa Merdeka. Datang di depan DPR. kepung duduki kalau perlu kita nginap. Kuasai terus. Jangan lupa dan ingat kepada seluruh masyarakat, rakyat Indonesia, jangan lekas lelah dalam perjuangan ini. Jangan ada kata capek dalam perjuangan ini. Karena ini adalah demi masa depan kita semua. Tetap Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Jangan ada kata. Kalau gua inget kata takbir nih, gua inget pendukung 01 ya, selalu bawa kalimat takbir. Dan ini punya pengajuan baru teman-teman. Berinisiatif nginep. Nggak hanya demo, nginep pun dijabarin nama mereka, luar biasa. Kita nggak perlu kerja, nginep nomor 1 di DPR. Kapan lagi kan Anda bisa nginep di DPR? Nah ini momennya, momen bersejarah kan, 5 Maret nginep di DPR. Next. Bismillahirrahmanirrahim, dengan memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang dan didasari oleh niat ikhlas untuk menyelamatkan masa depan NKRI tercinta. Menyikapi kekacauan dan kontroversi dalam pelaksanaan pemilu 2024, kami atas nama habaib, ulama dan tokoh Jawa Timur menyatakan sikap sebagai berikut. Gue baru kali ini ada ulama kayak gini. Ya udahlah ya, lanjut respect. Pertama, kami menolak hasil pemilu 2024 yang penuh kecurangan. Respect ya. Ada baca-bacanya ayat-ayat. Oke, gue agak serem nih yang ngebahas ini. Respect banget ya para ulama. Ya lanjutkan next. Nanti kalau memilih pemimpin, jangan pemimpin yang bermimpi untuk membangun jalan tol, jangan bermimpi untuk membangun tol langit dan segala macam. Cukup pemimpin yang seperti kipas angin. Apa itu? Yaitu pemimpin yang mempunyai baling-baling super speed, ya, pemimpin yang kuat, pemimpin yang save energy, pemimpin yang turbobios protektif. Apa artinya? Kalau dia punya baling-baling yang super speed, maka dia Pas dari 3 paslon memang ada yang punya baling-baling teman-teman. merasa ada jadinya semua tanpa melihat golongan, betul? Kedua, quiet itu artinya diam, jangan ribut. Ya, ini pemimpin contoh yang bikin rakyatnya ribut, mau ngadep aja pakai ribut, ya akhirnya tidak efektif, tidak efisien. Yang kedua, energi save. Jadi energinya ini terkumpul untuk hal-hal yang positif, bukan untuk hal yang negatif, betul atau tidak? Dan yang ketiga, pemimpin yang punya komponen semacam sekring gitu ya, penahan panas dan penahan. Waduh, ada tuh pemimpin kayak gitu sih, Kri. Anda pengen nyari perabotan apa presiden sih, Bu? Arus yang terlalu berat. Ini nggak ada. Dia nggak punya kemampuan itu. Ya, dia lupa negara ini bukan punya nenek moyangnya. Negara ini dibangun oleh. Nah, ini orang semua pada boleh masuk. Khusus oposisi barangkali nggak boleh masuk. Ya, saya nggak mengerti ini. Oleh nanti kalau memilih pemimpin, jangan pemimpin. Makin kacau ya demo-demonya. Gue tuh bener-bener penasaran temen-temen, ini yang demo-demo ini dapatnya dari mana sih mereka ini? Lucu-lucu gitu. Sekarang presiden tipikalnya kayak perabotan. Harus ada saklar. Capek ya sama emak-emak ini. Next. Kelangkaan dan kenaikan harga beras. Kami bukan cuma emak-emak tapi seluruh masyarakat menolak kelangkaan dan kenaikan harga beras. Karena ini sangat menyengsarakan masyarakat. Kami juga menolak kenaikan harga cabai. Makan gak enak, gak ada cabai, Bu ya? Kami menolak kenaikan harga sembako. Karena ini akan berefek untuk kenaikan barang-barang lain. Kemudian kami menolak rencana kenaikan harga BBM dan seluruh kebutuhan rakyat Indonesia. Jadi untuk jadi perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia yang tadi sudah kami panggil, tolong hadir tanggal 5 Maret 2024 di depan gedung DPR. Kita mau ngapain, Pak? Mau menduduki DPR dan MPR. Karena jika kita
tidak aksi, maka Jokowi dengan suka-suka karena hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Maka dari itu kami serukan kepada rakyat Indonesia semuanya, khususnya rakyat paling terbawah yang merasa dizolimi, serta para ulama-ulama yang dizolimi juga, bersatu untuk menduduki gedung DPR tanggal 5 Maret 2024. Kita duduki bersama-sama masyarakat, elemen, para tokoh dan lain-lain. Ya, itu aja sih, nggak ngerti lagi lah. Ini ada salah satu komentar yang bilang kayak gitu, jika harga beras dan cabai murah yang sengsara petani padi dan petani cabai karena harga jual turun. Ya kan, padahal ini hal yang biasa sih teman-teman ya. Di setiap lebaran harga-harganya ketika menjelang puasa pasti harga-harga bahan sembako itu pasti pada naik ya. Ini hal biasa sih sebenarnya. Ya, nggak tau lah, karena momennya pas event pemilu ya disarain pemilu. Ya gitu aja sih videonya guys ya. Ya tentang gue udah ngebongkar juga tentang siapa Bu Tarwiyah dan pendukung ya yang mau adain demo lah ya di tanggal 5 Maret. Harusnya ketika video ini gue buat, harus gue edit, harusnya udah demo nih mereka ya. Tapi ya semangat lah buat mereka. Kalau emang ada bukti ya silahkan, cuma kalau nggak ada bukti itu loh harus dipertanyakan. Jadi jangan kalian capek-capek demo tapi hanya kemakan isu-isu berita hoak gitu ya. Semangat, semoga bener ya. Jadi demo-demo kalian itu nggak sia-sia. Ya gimana menurut tanggapan kalian, boleh komentar di bawah. Ya udah, gue mau undur diri dulu. Gue tetap respect buat orang-orang yang buat demo di luar sana panas-panasan buat menuntut keadilan kalian, silahkan. Dan gue di sini Fadli, mohon maaf dan izin pamit ketika ada kata-kata yang salah ataupun kata-kata yang menyinggung teman-teman semua, mohon dimaafkan, kita hanya bercanda saja ya. Ya gue Fadli undur diri, see you, goodbye, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.